para pemain Crusader King 3 Indonesia. Kali ini gua mau ngasih tahu tentang Iberian Struggle Mechanism ya. Jadi Iberian Struggle ini adalah sebuah mekanisme yang punya achievement tersendiri kalau kalian punya DLC Fate of Iberia. Nah, perlu disclaimer dulu teman-teman bahwasannya gua main Crusader King 3 itu dengan kondisi semua DLC udah ada, udah gua punya gitu ya. Jadi langsung aja kita ke mekanismenya gimana. Oke, jadi mekanisme dari Iberian Struggle ini sebetulnya punya 4 fase ya teman-teman. Yang pertama itu ada fase opportunity. Fase opportunity di sini kalian akan berlomba-lomba. Apakah kalian ingin mengarahkan fase ke selanjutnya yaitu fase conciliation atau fase hostility. Nanti kalau misalkan kalian udah masuk entah itu ke hostility atau ke conciliation, nanti kalian akan diarahkan oleh fase yang keempat yaitu namanya compromise. Fase compromise ini nanti akan balik lagi ke fase opportunity. Jadi cycle itu berulang-ulang ya. Ada eh, 3 tahapan sih, 3 alur ya sebetulnya, yaitu opportunity. Kemudian dari opportunity kalian bisa milih antara hostility atau conciliation. Baik kalian milih hostility ataupun conciliation, ujungnya tetap sama teman-teman, yaitu ke compromise. Compromise nanti balik lagi ke hostility. Itu untuk fase. Kemudian yang selanjutnya, oh ya, terkait fase ini ada gimana sih cara mengarahkan poin-poin ini sampai 1000 kalau mau ke hostility, kalau mau ke conciliation. Ini ada ketentuannya ya di sini, cara nambah poinnya masing-masing, tinggal diklik aja. Kemudian endingnya itu sebetulnya ada 4 teman-teman ya, yang kebetulan gue juga udah ada ininya, udah menghasilkan apa namanya endingnya juga. Jadi nanti gue mau sekalian sharing gimana sih cara gue ngedapetin ketiga endingnya, yang mana ketiga endingnya juga punya achievementnya sendiri teman-teman. Oke, sebelum ke sana kita mau bahas dulu tentang struggle involvement. Oke, jadi struggle involvement ini adalah karakter-karakter yang bisa mempengaruhi poin-poin ini nih, poin-poin yang mengarahkan fase. Terdiri dari 2 partisipan ya. Yang pertama berdasarkan agama, Mozarabism, Katolik, Mualat, Karais, Rabinis, Asarik, era Zaharak. Nah, kalau untuk era Zaharak ini teman-teman harus main sebagai karakter yang mempunyai culture Basque supaya bisa nge-restore agama pagannya mereka, yaitu era Zaharak. Kalau Mozarab sendiri itu sebetulnya Katolik, cuman ritusnya pakai bahasa Arab. Karaism dan Rabbinism ini nanti ada eventnya di mana kalian akan menerima settler-settler Yahudi yang datang ke sini. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ada culture ya, culture-nya tuh ada Andalusian, Catalan Basque dan seterusnya di sini ya. Maghrebi. Ada current partisipan ya, yang involve sama interloper. Nah, interloper tuh apa sih? Jadi interloper ini adalah karakter-karakter yang sebetulnya agamanya memang partisipan, involve gitu, agamanya tuh involve, tapi culture-nya mereka tidak involve teman-teman. Kayak misalkan ini ya kan, ini kan orang Yemeni, sementara Yemeni kan di culture nggak ada nih, tapi di faith-nya ada. Bukan cuman itu, ibu kota mereka itu ada di semenanjung Iberia. Kayak misalkan Duke Bernat ini dia ibu kotanya ada di Barcelona, sementara dia ibu kotanya itu ada di Kalat Ayub ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa mereka ini bukan involved, karena culture-nya mereka uh, tidak termasuk culture involvement, tapi mereka ini interloper interloper tetap tetap bisa mempengaruhi ini kok teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman mau main sebagai interloper ya teman-teman start karakter dari di luar culture ini, tapi teman-teman harus beribu kota di semenanjung Iberia begitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan endingnya masing-masing ya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan terkait dengan endingnya. Endingnya ada 4 sebetulnya ya. Yang paling gampang ada dominance, kemudian status quo, kemudian detente. Sebetulnya ending keempat itu namanya Iberian Foothold. Tapi Iberian Foothold ini dia nggak punya achievementnya. Dia cuman apa ya, cuman kayak misalkan kalian start dari luar Iberia nih, misalkan kalian start dari Prancis atau dari Afrika Utara atau dari Italia, terus kalian ingin menguasai Iberia gitu kan, tanpa harus berurusan dengan mekanisme struggle yang ribet, kalian langsung aja ke, nanti ada decisionnya di sini ya, decision namanya Iberian Foothold. Jadi itu berhentiin struggle-nya dengan syarat ibu kota kalian harus berada di luar Iberia teman-teman, dan juga kalian berasal dari culture yang tidak involved ya. Mungkin ini bisa berubah terkait dengan seiringnya patch itu terkait Iberian Foothold. Sekarang kita masuk ke ketiga ending yang emang punya achievement. Oke, yang paling gampang ada ini dominance ya. Ada ketentuannya di sini, kalian bisa baca sendiri. Perlu kalian ingat bahwasannya ini nih, at least one of this, kalian harus bener-bener teliti ya. At least one of this, karena mungkin kalian ngelihat ini kok kayak banyak banget ya persyaratannya. Aslinya enggak teman-teman. At least one of this ini kan yang penting salah satu dari ini ya. Salah satu dari ini apa ya, struggle-nya harus hostility. Kalau struggle-nya belum hostility atau tidak mencapai hostility, at least kalian, bukan at least sih, all of this, semua kalian harus mencapai ini semua. Tuh ya. Kemudian at least one of this, at least two of the following must be true. Jadi kalian harus benar-benar teliti sama yang ini, yang paling menjorok ke kiri ini nih ya, supaya kalian nggak yang uh, kelamaan gitu mencapai semuanya, padahal nggak harus semuanya gitu, minimal salah satu aja gitu kan. Kemudian status quo ya, kalian bisa baca sendiri ya. Begini persyaratannya. Nah, kemudian yang paling susah detente teman-teman. Kenapa yang paling susah itu detente? Karena kalian harus mencapai level of fame exalt among men. Sementara dominance dan status quo kan nggak perlu ya. Ini tuh cuman at least one of this gitu, exalt among men gitu. Kalau misalkan nggak exalt among men ya dapat yang ngehold the jure kingdom ya, title the jure kingdom. Ini sorry agak VPS drop ya. Nah, ini dia nih cara tahu title-titlenya gimana ya. Ini Daci, ini Empire, at least misalkan satu ya, satu ini selama 5 tahun, atau dua sama ini selama 5 tahun gitu aja teman-teman. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Kita langsung masuk aja ke iniannya, cara gua untuk dapetin ending-ending tersebut gitu. Gue bakal masuk ke yang lebih susah ya. Jadi kalau orang-orang ngebahas sesuatu itu kan biasanya mulai dari yang lebih gampang. Kalau gue enggak teman-teman, karena gue emang playthroughnya itu nyelesain yang lebih susah dulu, baru yang lebih gampang gitu. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan gimana caranya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Untuk the tente sendiri itu gua ngelakuinnya pakai handstand teman-teman. The equitable ini adalah buktinya ya kalau gua udah ngelakuin itu. Jadi kalian bisa dapat julukan the equitable kalau kalian ngelakuin the tente, dan juga sejumlah benefit lainnya gitu ya. Nanti ada eventnya, ada pilihannya sendiri kok.
terkhususnya terkait dengan dominance ya. Ada 3 pilihan, kalian mau ngambil benefit yang mana gitu. Ini kita sharing-sharing aja terkait gimana cara gua ngelakuinnya. Jadi di tahun 867 ada seorang Viking veteran ya, sebetulnya veteran adventurer yang settle di Montaigu. Kalau misalkan kalian gak mau capek-capek, langsung aja ke screen sebelah kiri Humble Origin, pilih Haystein ya. Kenapa Haystein? Karena dia yang paling gampang lah untuk ngelakuin conquest. Sementara untuk mencapai The Tente itu kan paling gampang emang bikin aliansi, kemudian kasih gift ke independent ruler. Untuk bikin aliansi itu kan macem-macem ya, kalian bisa nikahin anak kalian ke mereka, atau misalkan kalian kasih title duchy atau kingdom ke anak kalian supaya kalian bisa aliansi gitu. Jadi kalau high stand sendiri ya, kalau gua akan start di Montaigu, kemudian ke Al-Andalus yang waktu itu lagi perang sama Asturias ya di awal game. Kalian pilih CB-nya namanya Varangian Adventurer, kalian pilih Cordoba. Kenapa Cordoba? Karena itu yang developmentnya paling tinggi, artinya paling kaya lah pendapatannya gitu. Jadi kalian bisa, perekonomian kalian bisa menopang tentara-tentara kalian yang bakalan bertumbuh banyak ya. Nah ini kemudian kalian expand itu ke atas teman-teman, ke atas dan ke bawah, supaya kalian bisa ngeklaim title dari penguasa Umayyad yang titlenya tuh kayaknya 75% atau berapa persen gitu baru bisa ngeklaim title. Sembari kalian nunggu terusnya habis ya kan, kalian bisa expand ke daerah-daerah yang di sini nih, yang di tengah-tengah. Nanti kan kalau di awal-awal game banyak yang independent ruler di sini kan gitu. Pokoknya expand terus. Nanti kalau misalkan kalian sudah habis terusnya sama si penguasa Umayyad, klaim title Al-Andalus dan kalian perang untuk memperebutkan title tersebut gitu. Habis itu kalian expand lagi aja ya. Sembari expand, kalian juga mesti nikah. Kalian harus convert culture ke Andalusian. Bukan convert culture sih, pilihannya tuh di decision di sini nanti ada namanya embrace local culture. Nanti otomatis kalian akan jadi beragama Mualadi dan berculture Andalusian ya. Ini di sini kalian kemudian nanti bisa poligami kan, poligami nih, nanti punya anak sebanyak mungkin teman-teman, karena untuk menyelesaikan detente kita harus berkawan dengan semua independent ruler. Jadi kayak misalkan ini gitu, ini kan Barcelona ini berkawan sama gua dari, karena gua nikahin apa kalau nggak salah ya. Ya pokoknya ini nih, kalau Asturias karena gue nikahin emang. Ya pokoknya gitulah ya guys ya. Kalian punya anak sebanyak mungkin dan menjadi penguasa sekuat mungkin untuk bisa nikahin anak-anak kalian, menjalin aliansi dengan uh, independent ruler gitu. Kemudian ya sisanya sih kalau terkait dengan fase ya, fasenya itu kan juga dikompromis ya seingat gua. Kalau detente itu ya pokoknya kalau urusan fase sih kalian tungguin aja ya. Uh, kalau kalau enggak, kalau fase detente itu conciliation ya, yang kompromis itu kan si ini ya, status quo ya kompromis. Jadi kalau detente itu conciliation, kalian mesti arahin ke conciliation teman-teman. Jadi kalau misalkan
ada uh, ruler yang bertarung beda agama, kalian invasi biar bertarungnya itu cepet-cepet kelar ya. Jadi uh, progres akan lebih cepat mengarah ke fase conciliation gitu. Ya selebihnya kalian bisa baca sendiri lah terkait persyaratannya, cuman inilah cara gua ngelakuin the Tente ending. Bukan cuman itu ya, kan the Tente ending itu perlu exalt moment, sementara Hesten itu start gamenya memang dia agak tua sih, tapi dia udah illustrious teman-teman. Jadi tinggal satu tahapan lagi dia ke exalt moment gitu. Jadi begitu terkait dengan the Tente ending ya, kurang lebihnya. Habis itu kita akan move on ke status quo. Oh ya, tadi ada informasi yang ketinggalan yang teman-teman. Jadi kalau pakai high stand itu, selain kalian dapat achievement compromise ending karena kalian nge-enact the Tente ya, kalian juga dapat achievement satu lagi namanya holidaying in Iberia, karena kalian start sebagai karakter yang gak punya hubungan sama sekali terhadap Iberian struggle, tapi kalian kemudian menjadi involve culture, involve karakter di situ gitu. Oke, sekarang kita ke status quo. Nah, untuk status quo ini teman-teman gue sendiri pakai kerajaan Maghreb. Nah, jadi kerajaan Maghreb ini kalian bisa start di tahun 10 berapa gitu, pokoknya yang tabnya paling tengah. Kalian kemudian pilih sendiri ya, jangan pilih lewat pilihan karena emang nggak ada, kalian pilih sendiri, kalian masuk, kalian pilih ya. Kerajaan Maghrib. Kerajaan Maghrib itu untuk awal game dipimpin oleh Raja Abu Bakar yang putra mahkotanya adalah sepupunya dia, yaitu Yusuf bin Tafsin. Perlu diingat teman-teman bahwasannya gua menggunakan settingan yang berdasarkan historically accurate, dimana gua ngubah kerajaan Maghrib ini tipe governmentnya itu administratif. Memang lebih lemah daripada clan government type, tapi ini yang pertama lebih akurat dengan sejarah, dan yang kedua lebih gampang lah buat ngatur suksesi gitu kan. Jadi untuk status quo sendiri ya, yang pertama-tama sebagai kerajaan Maghrib yang gue lakuin adalah gue akan mendukung terus sepupu gue Yusuf bin Tasfin untuk stay di putra mahkota, dan gue bener-bener ngejaga terus dia supaya dia nggak duluan mati. Namanya juga AI itu kadang tuh suka mati duluan guys, karena macam-macam. Ada yang kena dia berangkat haji terus kena badai di laut gitu kan, atau dia kena wabah, atau dia mati karena luka dari peperangan gitu. Pokoknya gue jaga betul lah supaya dia nih nggak banyak-banyak ngelakuin perang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara selalu naruh dia sebagai komandan pasukan guys. Itu setiap kali gue perang. Perang yang pertama itu gue perang ke sini nih di start game. Nanti si provinsi, oh bukan provinsi sih, pokoknya ini Kamentit ini nanti kan bakalan merdeka. Nah, yang gue lakuin itu bakalan deklarasi perang ke sini teman-teman. Nah, untuk negara-negara kecil di sebelah utara itu tinggal diplomasiin aja di Sway, atau bukan di send gift sih, cuman di Sway aja. Nanti mereka bakalan mau sendiri untuk jadi vasal. Kalau yang si ini Megravit Emirate, karena dia emang paling kuat sendiri, ya silahkanlah di send gift gitu kan, di send gift, di sway sambil kalian ini ya, perang mungkin ke sini ke bawah, atau mungkin kalian perangnya ke atas, karena Abu Bakar itu punya klaim teman-teman, dia punya klaim ke
Taifa Isbilia, kemudian ke Taifa Granada, dan kemudian ke Taifa Mallorca, bukan Mallorca, Murcia gitu, ke Taifa Murcia. Jadi kalau yang bagian-bagian utara ini sih kalau gua ngelakuinnya bisa juga kalian serang, tapi kalau gua ngelakuinnya lewat diplomasi, semuanya gua pasar, karena kalau misalkan diserang itu kan makan banyak ini ya, prestige ya. Sementara prestige itu kalian butuh banget teman-teman untuk kalian ekspansi ke daerah utara. Kalian bisa dapat prestige dari create title di sini ya, pilihannya nanti create. Nah, ini titles can be create. Nah, itu nanti kalian bakalan nambah prestige di situ. Cuman itu juga makan duit. Sementara kan kita sebagai administrative government type, ya sebetulnya itu bisa disetting sih. Cuman karena gua setting jadi administratif ya. Itu dengan pasukan yang lebih sedikit ya, yang lebih lemah otomatis, dan gue harus benar-benar ngandelin pasukan bayaran gitu, mercenary nih di sini untuk ekspansi ke utara teman-teman. Sementara untuk komandannya sih kalian nggak perlu khawatir, karena baik Abu Bakar ataupun Yusuf bin Tasmin itu benar-benar tinggi banget martialnya. Level martialnya nih di sini nih benar-benar tinggi. Kalau ini udah beda orang ini. Ininya udah tinggi banget gitu. Jadi kalian bisa nge-split pasukannya jadi dua. Yang satu kalian buat nubruk, yang satu buat reinforcement. Supaya apa? Supaya musuhnya itu, pasukan musuh tuh beneran mampus lah. Itu salah satu tips bertempur dari gua ya. Kemudian untuk ini ya, ada Mulatamun dan sebagainya. Itu Mulatamun, kalau gue saranin sih kalian itu pakai pasukan Mulatamun, Camel Raider ya, penunggang onta. Terus kemudian jangan lupa ini teman-teman, nih Oneger. Kenapa Oneger? Karena Oneger itu butuh banget untuk nge-siege kota-kota ini. Semakin lama siege-nya kan nanti pasukan teman-teman tuh dapat attrition ya. Sementara untuk kota-kota yang ada di utara ini lumayan cukup susah buat dijebolin lah, jadi harus punya Oneger itu tadi. Nah, kalau teman-teman cukup beruntung, kalau di campaign ini gua nggak cukup beruntung, nanti si penguasa yang ada di sini dia tuh culture-nya Sonke, itu bakalan mati. Nah, dia itu biasanya punya MEE namanya Sahel Cavalry atau Sahel Warrior. Pokoknya dia unitnya cavalry, itu namanya Sahel gitulah. Nah, itu juga bagus teman-teman, nanti dia mati dan kemudian MAA-nya bakalan kita inherit ya. Dia sih sebetulnya juga like cavalry si Sahel ini gitu. Cuman memang, bentar, namanya apa sih itu? Ini bentar ya teman. Oh, Sahel Horseman ya. Bedanya apa sama Mulatamun? Meskipun sama-sama like cavalry, tapi counternya itu beda. Kalau Mulatamun ini kan counternya ke archer. Sementara kalau Sahel ini dia counternya itu ke dia counternya itu ada heavy infantry teman-teman. Nah, ini cocok banget sebetulnya, karena tentara-tentara Eropa itu senang banget pakai heavy infantry. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Camel Raider. Kalau ini gue retinue karena udah main lama ya. Nanti untuk awal-awal Camel Raider. Nah, Camel Raider ini dia counternya like cavalry. Nah, ini penting teman-teman, karena untuk kerajaan-kerajaan kayak Kastil, pokoknya kerajaan-kerajaan yang di utara, kerajaan-kerajaan Katolik yang di utara itu senang banget pakai light cavalry namanya Caballeros. Nah, ini nanti bisa di counter pakai Camel Raider begitu teman-teman.
Tapi kalau misalkan kalian gak nge-inherit itu juga nggak apa-apa, karena kalian sebagai administratif government type itu duitnya cukup lumayan ya, karena selain kalian dapat dari holding, kalian juga dapat dari domicile. Jadi eh ya bisa ngandelin mercenary lah ya. Setelah kalian menguasai sebagian besar wilayah selatan, kalian bisa mindahin ibu kota kemanapun, intinya ke daerah Iberia gitu, supaya kalian bisa mendapatkan mekanisme Iberian Struggle. Kalian gak perlu embrace local culture sebetulnya, cuman cukup pindahin ibu kota ke sini aja gitu. Tunggu fasenya jadi compromise. Itulah kenapa gua beberapa generasi setelah Abu Bakar dan juga Yusuf bin Tasfin ya baru bisa uh, mencapai status quo ending gitu, status quo ending yang mana endingnya itu ending compromise, bukan conciliation. Conciliation itu detente, kalau compromise nanti kalian dapat ini nih, the pragmatic ya. Untuk benefitnya gue lupa, cuman kalian bisa bisa dapat, ada benefitnya lah nanti. Gue lupa bisa milih benefit atau enggak, cuman intinya ya kalian nanti dapat decision secara otomatis lah begitu. Oke, untuk yang selanjutnya kita move ke ini, dominance. Tapi sebelum kita move, ya sebetulnya untuk mencapai uh, status quo ending pakai kerajaan Maghrib sih kayaknya sih agak agak susah ya untuk teman-teman yang untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang pemula mungkin bisa pakai penguasa-penguasa yang ada di utara, atau bahkan Taifa Toledo di awal-awal itu Al-Zafir ya. Karena kalau misalkan pakai ini tuh nanti kalian belum lagi ngeganti penguasa lokalnya menggunakan apa namanya, menggunakan uh, anak-anak atau member dinasti kalian gitu, supaya mereka nggak gampang berontak sebetulnya. Terus juga sebelum, kalau kalau administratif government type itu enak teman-teman, karena dia bisa memaksa pensiun suatu penguasa provinsi. Tapi harus digarisbawahi bahwasannya mereka butuh mengadopsi mengadopsi administratif, karena sebelumnya kan para taifa ini tuh klan ya gitu. Oh iya, sama kalau mau status quo kan itu harus harus jangan ada kayak perang-perang gitu kan. Makanya ini gua nge-subjugate para ini nih, para yang di utara ini, karena mereka sering berperang. Kalau ini sih entah kenapa tiba-tiba jadi mualat ya, karena gue juga heran, karena gue nggak pernah nyentuh putra mahkotanya gitu, tiba-tiba jadi mualat aja gitu. Status quo ini nanti punya efek teman-temannya itu, Hispania title empire-nya bakalan kehapus gitu. Jadi bagi kalian yang nggak mau title Empire of Hispania-nya kehapus, kalian mungkin bisa ngelakuin ending lain selain ending ini. Ini adalah ending yang paling historically accurate sebetulnya, karena sampai sekarang kan Portugal dan Spanyol itu tidak pernah bergabung jadi Empire of Hispania kan. Jadi ini adalah yang, kalau kalian mau role play ya, ini yang paling akurat sama dunia nyata gitu. Oke, kita lanjut ke ending yang terakhir sekaligus yang paling mudah, yaitu dominance. Oke teman-teman, sekarang kita ke ending yang paling gampang sekaligus ending terakhir, yaitu dominance. Di sini gua pakai di tahun yang sama ya, tahun 1060 gitu, yang di tab tengah. Gue pakai King Sancho, dimana yang lain tuh biasanya pakai Alfonso kan, kalau gue pakai Sancho gitu, karena
karena dia sebetulnya kalau pengen lebih gampang sih pakai Alfonso ya. Nanti kalau misalnya kalian ngelakuin ending ini, kalian dapat nickname The Conquistador, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai penguasa-penguasa Katolik, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan sekaligus dapetin achievement namanya The Reconquesta, di mana di achievement Reconquesta kalian harus seluruh Iberia menjadi Katolik. Nggak mesti Katolik sih sebetulnya, intinya Christian faith lah, tapi dalam konteks ini Katolik ya, dimana itu gue juga belum dapet karena gue belum kelar ngeconvertnya ya. Tapi untuk mendapatkan dominance, kalian nggak perlu menguasai segini banyak kok. Kayak ada beberapa yang merdeka gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Kayak ini Granada ini belum gua kuasai, cuman gua apa namanya gua paksa untuk submit ke suzerain gitu, karena emang dari awal dia nih udah termasuk suzerainnya Castile gitu, bareng sama Toledo. Dan kalau misalkan Sevilla sama Badajoz itu suzerainnya Lyon. Kalau misalkan yang di timur sini nanti ada Zaragoza sama Larida, itu dia suzerainnya si Aragon gitu. Nah, pakai tiga bersaudara ini sebetulnya gampang ya. Sancho, Alfonso, Garcia. Yang paling susah Garcia. Kenapa? Karena ya kalau misalkan mereka nggak punya putra mahkota, nanti adik-adik mereka yang bakalan gantiin mereka. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mati ya. Dan mereka juga punya klaim, teman-teman. Selain punya klaim terhadap kerajaan saudara-saudara mereka, mereka juga punya klaim terhadap kerajaan Navarra yang merupakan sepupu mereka. Juga kerajaan Aragon sih enggak ya, kayak cuman mereka punya klaim terhadap county-county yang dimiliki oleh kerajaan Aragon di start game, dimana di situ ada klaim terhadap Alto Aragon, terhadap Sobarbe, terhadap Huesca gitu kan. Sebetulnya sih yang gue saranin adalah kalian fokus aja ke wilayah, expand di awal-awal ya, ke wilayah timur, habis itu ke wilayah barat, habis itu sembari itu kalian befriend sama Duchy of Barcelona. Nanti kalau misalkan kalian udah wilayah kekuasaannya itu udah gede, tentaranya udah kuat, perekonomiannya udah mantep, nanti kalian tinggal swear of friendship, karena kan kalian udah statusnya udah berteman nih sama penguasa Duchy of Barcelona. Nanti kalian bisa mengajak dia untuk jadi vasal kalian secara cuma-cuma, guys. Enggak secara cuma-cuma sih, cuman kalian tawarin uh, low apa sih namanya. Wah, nanti kalian bisa ajak lah dia jadi vassalage. Ini di pilihan yang pokoknya ini nanti ada pilihan ketiga nih di sini. Kalau ke Duchy of Barcelona, kalau ini beda lagi gitu. Dia ada pilihan ketiga di sini, kalian klik aja. Nanti dia bakal mau dan dia bakal jadi pasal kalian gitu tanpa kalian harus berperang sama dia. Untuk menikahnya sendiri sih, kalau biasanya gue bakalan nikah sama si Casilda binti Alzafir, sepupu penguasa Toledo, supaya nanti anak gue punya klaim ke Duchy of Toledo. Nah, kalau anaknya perempuan kan otomatis nggak bisa di press ya klaimnya. Itu nggak perlu khawatir karena kalian nanti bakalan dapat ini nih, banyak banget piety ini bisa kalian pakai buat ngebeli title yang ada, title duchy gitu. Costnya tuh 500. Jadi
kalian mau ngambil Zaragoza ya beli aja title Zaragoza, terus kalian serang Batalyaus, beli titlenya, serang, ya gitu-gitu terus lah sampai kemudian sisanya itu. Cuman kan ini kan terbatas ya, kayak ini tuh cuman kayak kalau di gamenya gua itu cuman bisa buat beli 3 aja sebetulnya, sama sama ini yang sekarang 4 lah ya. Jadi sisanya itu nanti gue serang pakai kasus bellinya Struggle Clash, sama sama ini. Kalau misalkan anak kalian nge-inherit title, claim titlenya Toledo, kalian bisa pakai itu juga. Nah itu bakalan tenang aja karena memang kalian menikahi si Casilda itu, dia umurnya udah 40-an, jadi dia udah pengen mati. Jadi kalian bisa cepet-cepet pakai klaim yang dia wariskan ke anak kalian untuk nyerang Toledo. Cuman yang jadi masalahnya karena dia udah umur 40-an, dia cuman bisa ngasilin 1 anak. Kalau dia punya trade loseful, mungkin dia bisa ngasilin 2 anak ya. Intinya sih nggak banyak gitu. Itu dia teman-teman terkait dengan dominance. Bisa kalian lanjutin untuk dapat achievement Reconquesta, tinggal nunggu aja ini ya, di nunggu semuanya ke ini. Kalian bisa pakai ini untuk nge-convert, atau kalian bisa nyuruh vassal kalian ya buat nge-convert di vassal interaktif. Sorry agak nge-lag ini di vassal interaktif tuh. Cuman karena dia kan mualadi ya, kalian harus kayak misalkan ya demand conversation. Kalau mereka nggak mau ya kalian penjara gitu. Kalau melawan kan nanti ditangkap baru nanti di revoke. Tapi perlu diingat, revoke title itu cuman bisa dilakuin kalau terusnya udah habis sama kalian. Ganti penguasa dengan agama yang sama gitu, kemudian suruh untuk nge-convert misalkan ini gitu kan, vassal directive convert. Nah itu dia bakal ngelakuin itu teman-teman. Oke, mungkin sebetulnya banyak yang nggak jelas sih dari penjelasan gue, jadi coba kalian tanyain aja di kolom komentar, atau misalkan kalian mau serius banget gitu kalian bisa ke Discord gua untuk tanyain gitu kan, ini gimana caranya, atau mungkin ada mekanisme yang kalian belum paham, baik itu terkait Iberian Struggle atau di luar Iberian Struggle, kayak misalkan untuk seputar settingan atau game rules, atau seputar hal-hal lain yang berkaitan dengan CK3, kalian bisa tanyain aja. Nggak perlu khawatir apakah itu out of topic atau enggak, karena gue senang banget ngedukasi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari gua. Terima kasih sudah menonton dan good luck untuk achievementnya guys. Bye bye.